Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga, di mana tuan rumah adalah remaja pemuda. Semoga ibadah kita ini diberkati Tuhan, menjadi kemuliaan baginya, dan menjadi sukacita bagi kita. Marilah kita mulai ibadah ini, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, terima dan kabulkanlah doa kami ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1-2. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bila segala kegiatan aktivitas kami satu hari ini, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya di dalam kemuliaan-Mu, kami memperoleh berkat dan sukacita di dalam hidup ini. Malam ini kami berkumpul kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Berkati ibadah ini, biarlah Roh Kudus-Mu menguduskan kami, sehingga layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1, sungguh indah kabar mulia.
hidup yang penuh puji namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 14 sampai 17. Demikian bunyinya. Tapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, Paulus menyapa Timotius agar tetap setia dalam pelayanannya, melayani Tuhan. Memang dari segi usia, bahwa Timotius masih sangat muda. Dari usia itu, seolah-olah dia belum layak menjadi pelayan atau memimpin umat. Dan juga dalam memberikan suatu pengajaran terhadap kebenaran. Memang usia tua membuat kita banyak pengalaman, banyak makan asam dan garam. Namun demikian, usia muda bukanlah menjadi penghalang untuk menjadi pelayan, menjadi pemimpin, dan juga dalam memberikan pengajaran tentang kebenaran. Karena itu apa yang harus dilakukan dalam kehidupan kita, baik kita sebagai generasi muda ataupun semua orang Kristen termasuk generasi tua. Firman ini menyatakan kepada kita bahwa kita harus berpegang kepada kebenaran. Kita hidup berpegang kepada kebenaran, yaitu kebenaran Allah, bukan pada kebenaran yang ada, bukan pada kebiasaan yang dibenarkan, melainkan kita hidup dalam kebenaran Allah dan membiasakan kebenaran Allah itu dalam kehidupan kita, bukan membenarkan kebiasaan yang sudah ada. Dalam hal ini mungkin saja banyak tantangan dan pemikiran yang boleh kita terima, yang boleh kita hadapi. Bahkan ketika kita masih usia muda menyuarakan suatu kebenaran yang agak berbeda dan bertentangan dengan kebenaran yang ada, bisa saja dari yang tua kita menghadapi tantangan dan persoalan. Namun perlu kita ketahui yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita hidup dalam kebenaran Allah. Kebenaran Allah itulah ketentuan bagi kita. Kebenaran Allah itulah menjadi pedoman bagi kita
bukan pendapat, bukan pemikiran orang lain yang menentukan kita, tetapi kebenaran Allah itulah yang menentukan dan ketentuan bagi kita. Kebenaran Allah itulah yang membuktikan dan menyatakan siapa kita sebenarnya. Bukan persoalan tua atau muda. Karena itu kebenaran Allah itu menjadi patokan kita. Kita hidup di dalam kebenaran Allah. Siapapun kita, berapapun usia kita. Falsafah mengatakan berani karena benar, takut karena salah. Karena itu kita harus selalu berani karena berpihak dalam kebenaran. Tidak perlu takut karena kita berada dalam kebenaran. Percayalah, kebenaran itu pasti membela kita dan menyatakan kita adalah benar. Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Karena itu hidup meneladani Yesus itulah kebenaran. Hidup sebagaimana Yesus itulah yang benar. Bahkan hidup sebagaimana Yesus itulah melakukan transformasi dalam hidup ini. Mengembalikan dan membawa orang kepada kebenaran Allah. Yesus adalah kebenaran dan kesempurnaan daripada hukum Taurat. Karena itu barang siapa yang hidup meneladani Yesus, berarti kita berada dalam kebenaran. Yang kedua, melalui firman ini dikatakan kepada kita bahwa kita harus hidup di dalam kitab suci. Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa ia telah mengenal kitab suci dari neneknya, bahkan dari orang tuanya. Artinya, Timotius sudah dibekali sejak kecil. Firman Allah yang dia terima selama ini itulah sebagai modal bagi dia untuk melaksanakan pelayanan, pengajaran, bahkan memimpin umat. Apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya, apa yang diajarkan oleh orang tuanya tentang firman Allah sangat berharga bagi dia dan sebagai modal bagi dia walaupun usianya masih muda. Artinya firman Allah yang diterima selama ini itulah sebagai modal dan pedoman bagi Timotius dalam melaksanakan tugas pelayanannya walaupun umurnya masih relatif muda. Saudaraku, kitab suci adalah kebenaran. Itu juga adalah pedoman kehidupan kita. Karena itu firman harus hidup di dalam diri kita. Firman harus menguasai kita. Firman harus menguasai pelayanan kita. Bahkan menguasai hidup dan pikiran kita. Firman menjadi dasar daripada pelayanan kita. Firman menjadi dasar daripada kehidupan kita. Selama kita hidup berdasarkan firman Allah, maka kita berada pada rel yang ada, pada koridor yang ada, pada kebenaran Allah. Karena itu kita harus belajar tentang firman Allah. Kita harus mengingat apa yang telah diajarkan kepada kita sejak kecil, baik oleh nenek kita, orang tua kita, bahkan orang-orang yang mengasihi kita di tengah-tengah keluarga, di gereja, maupun melalui pelajaran otodidak, di mana kita membaca firman Allah. Karena itu firman Allah itu menjadi pedoman bagi kita. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu menjadi pelita dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudaraku, mungkin saja apa yang kita lakukan di dunia ini dalam kehidupan kita tidak semua diterima oleh orang lain. Mungkin saja kita ditolak karena kita masih muda atau bertentangan dengan kebiasaan, budaya dan tradisi yang ada. Namun firman Allah menyatakan kepada kita bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah, ketika firman Allah menjadi dasar kita untuk hidup,
jangan pernah takut hidup di dalam kebenaran itu dan lakukan kebenaran itu. Karena itu jangan fokus kepada bagaimana orang menyikapi apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Tetapi lihatlah, apakah apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan kebenaran firman Allah atau tidak. Jika iya, lanjutkan bagaimanapun sikap orang. Tapi jika tidak, firman Allah menjadi cermin bagi kita untuk melihat siapa kita dan bagaimana yang kita lakukan. Ketika kita hidup dan berbuat baik sesuai dengan firman Allah, maka lakukanlah itu. Tuhan pasti memberkati dan menyertaimu. Yang ketiga, sebagai orang percaya, kita harus berbuat baik. Bahkan hidup kita mengajak orang untuk berbuat baik. Paulus menyuruh Timotius bagaimana dia melayani, memimpin, bahkan mengajar sesuai dengan firman dan kebenaran Allah yang dia terima, supaya masing-masing berbuat baik. Tentu kita senang semakin banyak orang yang berbuat baik. Namun perbuatan baik itu bukan sesuai dengan kehendak siapa, kehendak kita atau kehendak orang lain. Tetapi bagaimana perbuatan baik itu kita arahkan, kita muarakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang baik menurut saya belum tentu baik menurut kita. Yang baik menurut saudara belum tentu baik menurut semuanya. Tetapi yang baik menurut Tuhan pasti baik untuk semua. Karena itu bagaimana kita berbuat baik, yaitu tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan iman. Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita beriman mengimani Alkitab adalah pedoman kehidupan kita, mari sesuaikan dan arahkan kehidupan sesuai dengan itu. Maka apapun yang kita lakukan mendatangkan kebaikan kepada sesama manusia dan juga kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan sangat menginginkan kita untuk berbuat baik dalam kehidupan ini. Tuhan sangat menginginkan kita menjadi manusia yang baik dan pelaku-pelaku kebaikan dalam kehidupan ini. Dengan suatu catatan tadi, kebaikan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kebaikan dalam Alkitab. Kebaikan itu nanti akan menyatakan siapa kita. Dan masalah usia tidak lagi masalah bagi kita. Tetapi kebaikan itu, kebenaran itu menjadi ukuran bahwa kita benar-benar menjadi pengikut Kristus dan orang Kristen yang sejati. Karena itu saudaraku, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang harum dan hidup di hadapan Allah. Hiduplah dengan kudus dan selalu berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Percayalah, Tuhan menyertai dan memberkatimu hari ini dan selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang telah menyapa kami pada saat ini. Kami dikuatkan dan dimampukan untuk hidup menurut kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk itu. Sehingga kami boleh memahami, mengerti kebenaran-Mu dan hidup di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak menyimpang dari firman itu. Tapi kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami percaya, buatlah kami menjadi manusia-manusia yang dapat berbuat baik, yang menaburkan kebaikan kepada sesama di dalam kehidupan ini, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan berbuat baik di hadapan-Mu. Tuhan Bapa di sorga, mampukan kami ketika kami menghadapi tantangan, cobaan, bahkan pergumulan. Kami berdoa juga buat anak-anak kami yang masih muda, anak-anak pemuda remaja, bahkan sekolah minggu, bahkan anak-anak playgroup dan TK.
Biarlah Engkau memberkati mereka Tuhan, supaya mereka bertumbuh di dalam iman, kepercayaan, dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga anak-anak kami menjadi teladan sebagaimana Timotius. Mereka juga menjadi Timotius masa kini dalam melakukan kebenaran firman-Mu dan hidup untuk berbuat baik. Berkati kami juga sebagai jemaat-Mu, sehingga kami mampu meneladani Kristus, hidup dikuasai oleh firman-Mu, sehingga apapun yang boleh terjadi dalam hidup ini, kami boleh tetap setia. Cukupkan kami dalam segala kebutuhan dan keperluan kami. Kami percaya bahwa anugerah dan berkat-Mu akan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kabulkan doa kami ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dan memberikan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2. Ikut Dikau Saja Tuhan. Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Shalom.